Genusian, sebenarnya seberapa penting sih kita belajar tentang manajemen dan sumber daya manusia? Yuk kita bahas. Halo Genusian, aku Shanika. Selamat datang kembali di Genusian Book Insight. Nah, kali ini aku mau bahas sebuah buku judulnya Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Tapi yang lebih spesial di episode kali ini, aku ditemenin langsung sama penulisnya. Pasti Genusian udah familiar banget nih dengan siapa yang ada di sebelah aku. Halo Parian, gimana nih kabarnya sekarang? Ya, baik. Alhamdulillah. Caca, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, baik Genusian. Sebelum menyelam lebih dalam lagi nih, boleh dong ya Pak, perkenalkan diri dulu kepada Genusian. Oke, halo teman-teman Genusian semua. Perkenalkan, nama saya Rian Faris. Saya dosen di program studi manajemen S1 di Universitas Nusa Putra. Untuk keilmuan saya yaitu konsentrasi di manajemen sumber daya manusia. Nah, Pak, aku nih mau tanya nih, sebenarnya buku ini tuh didedikasikan untuk siapa, serta kemudian motivasi Bapak dan tujuan dalam menerbitkan buku itu apa sih, Pak? Oke, baik. Terima kasih Caca. Jadi buku ini saya dedikasikan untuk mahasiswa ya, khususnya mahasiswa Universitas Nusa Putra yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang keilmuan manajemen sumber daya manusia. Jadi bukan hanya program studi manajemen, walaupun program studi yang lain juga silahkan. Buku ini ada di perpus mungkin ya, kalaupun ada yang mau beli juga silahkan. Dan untuk motivasi sendiri, karena saya berkecimpung ya di program studi manajemen dan keilmuan saya di manajemen sumber daya manusia, saya termotivasi dari situ ya, dan selayaknya dosen ya pasti ingin memiliki karya-karya yang terbaik, terutama di buku seperti itu. Oke, baik. Berarti buku ini tuh didedikasikan untuk seluruh lapisan masyarakat atau pembaca, khususnya untuk mahasiswa Universitas Nusa Putra, terutama nih yang program studinya manajemen. Kemudian Pak, aku penasaran nih, adakah challenge yang menurut Bapak tuh sangat nantang gitu? Boleh di-spill dong, Pak? Oke, dalam pembuatan buku manajemen sumber daya manusia ini ya, sebenarnya challenge atau tantangannya mungkin melawan rasa kemalasan. Itu udah pasti ya. Kemudian juga mungkin perangkaian kata dan juga mau tidak mau kita harus observasi dan juga cari tahu ya, karena memang buku ini itu harus sesuai dengan perkembangan keilmuan manajemen sumber daya manusia dari tahun ke tahun dan harus terbaru. Itu mungkin tantangannya. Jadi kita harus banyak baca referensi untuk membuat buku ini. Wah, ternyata banyak sekali ya asam manis dan balada menjadi seorang penulis itu, Pak. Ternyata sangat luar biasa. Nah, jadi Pak, tadi aku udah tanya nih ke Genusian, sebenarnya seberapa penting sih kita belajar manajemen dan sumber daya manusia ini? Boleh dong di-spill ke Genusian yang masih penasaran dan pastinya bertanya-tanya nih, Pak. Oke, jadi kalau ditanya seberapa penting, itu manajemen sumber daya manusia itu sama pentingnya dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Gitu ya. Nah, terutama untuk jurusan manajemen ya, ini saya berbicara konteks di jurusan manajemen. Jadi manajemen itu penting sekali untuk mempelajari manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena manajemen sumber daya manusia itu di dalamnya kita dapat mempelajari bagaimana kita menjadi seorang karyawan, bagaimana juga kita mencapai tujuan organisasi, gitu ya. Dan juga bagaimana caranya kita bisa sukses meniti karir di bidang apapun itu, gitu ya. Jadi untuk jurusan manajemen dan untuk jurusan yang lainnya juga sangat penting karena masing-masing akan berkarir di bidangnya masing-masing dan pasti ada jenjang karir. Kemudian juga kita harus tahu aspek-aspek legal, kemudian juga hal-hal teknis lainnya, bagaimana kita menjadi karyawan dan juga kalau misalkan kita menjadi pengelola sumber daya manusia di perusahaan juga itu juga menjadi hal yang sangat penting juga. Wah, luar biasa sekali ya Genusian, ternyata nggak hanya dari program studi manajemen yang penting, ternyata seluruh program studi pun sangat penting untuk belajar sumber daya manusia ini. Nah, kemudian Pak, bisa dijelaskan sedikit tentang definisi secara umum yang lebih sederhana dan mungkin kayak aku nih, bukan anak manajemen, bisa paham tentang sumber daya manusia itu sendiri. Oke, untuk manajemen sumber daya manusia sebenarnya saya punya definisi ya. Di sini saya mengutip dari beberapa pendapat para ahli dan saya coba simpulkan. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah sebuah ilmu dan juga seni ya. Nah, kenapa ilmu? Karena dia sifatnya ilmiah, dan kenapa dia seni? Manajemen sumber daya manusia karena dia sifatnya unik gitu ya. Jadi kenapa unik? Karena di setiap
perusahaan, setiap organisasi itu punya karakter organisasinya masing-masing. Oke, Gitu. betul. Nah, tadi lanjutkan ilmu dan seni yang di dalamnya terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, ya, kemudian pengimplementasian dan juga pengawasan di bidang manajemen sumber daya manusia atau sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien seperti itu. Nah, itu adalah definisi yang saya coba rangkum ya dari beberapa pendapat para ahli gitu. Seperti itu. Nah, kemudian Pak, apa nih harapan Bapak setelah terbitnya buku ini dan spill sedikit apa yang menjadi semangat Bapak untuk berkarya terus di tengah hektiknya urusan pekerjaan, urusan keluarga, dan urusan lainnya? Kayak untuk harapannya ya, mungkin buku ini bisa menjadi salah satu buku referensi ya buat mahasiswa, terutama di bidang atau yang mendalami ya di bidang manajemen sumber daya manusia. Untuk kemudian juga harapan saya masyarakat itu bisa juga mengakses ya keilmuan ya di sekitar Sukabumi gitu. Oke, untuk semangat saya itu yang jelas pasti karena saya nggak mau kalah sama mahasiswa. Mahasiswa muda ya masih semangat, saya juga jadi termotivasi juga dengan mahasiswa harus tetap semangat ya. Nah, jadi dosen itu menurut saya salah satu kenapa kita semangat ya ketemu teman-teman mahasiswa. Betul. Ya itu menjadi hal yang bikin kita semangat dengan segala keterbatasan dan juga segala macam kelebihannya, mahasiswa tetap bisa datang ke kampus untuk menerima pelajaran dan itu yang membuat saya menjadi semangat. Dan untuk buku ini itu mungkin ini menjadi salah satu motivasi karena kebetulan ini buku pertama saya. Oke. Jadi kedepannya saya akan membuat kembali buku-buku yang di bidang manajemen sumber daya manusia pastinya seperti itu. Oke, Itu baik. menjadi semangat saya. Jadi mungkin selain dari hal lain, mungkin mahasiswa pun menjadi semangat Bapak Ya, ya, karena ya, dengan pasti. kerendeman mahasiswa itu sendiri bisa membuat ada aja gitu ya hal yang Iya. bisa membuat semangatnya. Wah, keren sekali ya Genusian, kita bisa jadikan ini sebagai motivasi dan panutan untuk terus berkarya. Karena kita juga nih mahasiswa, jangan mau sampai kalah juga sama Pak dosennya untuk terus berkarya, karena kita mahasiswa masih panjang perjalanannya dan perlu banyak belajar. Nah Genusian, nggak kerasa ya udah usai sekarang kita menemani Genusian di sini dalam segmen membahas buku manajemen dan sumber daya manusia bersama dosen kita yaitu Pak Rian. Nah Genusian, jangan lupa untuk baca bukunya karena sekarang udah ada di Perpustakaan Universitas Nusa Putra beserta buku karya dosen lain dari berbagai prodi, dari mulai teknik, kemudian dan sumber pengetahuan lainnya. Nah Genusian, kira-kira di video selanjutnya kita bahas buku apa lagi ya? Genusian boleh komen atau DM aku. Thank you and see you on the next video. Bye-bye! Dan